Siswa tertinggi adalah 75, betul. Siswa terendahnya 68, salah. Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kali ini kita akan membahas kembali ya soal asli UTBK. Ya, kita masuk ke pengetahuan kuantitatif yang mau ujian merapat ya. Semoga kalian semuanya dimudahkan dan kalian diterima di fakultas dan jurusan yang kalian inginkan. Langsung saja, perhatikan diagram flowchart berikut ya. Dimulai dengan X itu adalah 5, kita substitusikan X-nya itu adalah 5. Oke, kita masukkan ya, X-nya itu adalah 5. Kita masukkan X kuadrat, 5 kuadrat apakah kurang dari 50? Betul sekali ya, maka nanti nilai Y-nya itu adalah 2 dikalikan 5 dikurangi 3. 10 kurangi 3 itu adalah 7. Nanti Z-nya ketemu ya, nilai Z itu adalah 2 dikalikan Y, maka 2 kalikan 7 itu adalah 14. Selanjutnya, apakah 14 itu habis dibagi dengan 4? Tidak ya dek ya. Karena tidak, maka nanti nilai W itu adalah 5Z. 5 dikalikan 14 dikurangi 6 ya. Nanti kita bagi dengan 4. 14 dikalikan 5 itu adalah 70. 70 dikurangi 6 kita bagi dengan 4. 70 dikurangi 6 itu adalah 64. 64 dibagi 4 itu adalah 16. Oke ya. Apakah Z kurang dari Y? Nah, ternyata Z-nya 14. 14 kurang dari 7 itu salah ya. Jika ABC-nya seperti ini, maka kalau satu salah ya 3 salah gitu ya. Kita cek poin kedua, apakah X dan W adalah bilangan prima? X betul sekali ya, bilangan prima ya dek ya. Tetapi untuk W-nya itu bukan bilangan prima. Maka 2 juga salah. Ya wis, jawabannya hanya 4 ya, yaitu poin D. W dikurangi Z sama dengan 2. Ini 16 dikurangi 14 hasilnya adalah 2. Next ya, kita masuk ke soal selanjutnya nomor 2. Barisan bilangan real B1, B2 memenuhi persamaan B N plus 1 sama dengan 2 dikurangi, ini 2 ya, dikurangi 10 BN. Nah, ini adalah rumusnya untuk setiap bilangan real. Apabila nilai B4 itu adalah min 8, oke ya, diketahui B4 itu nilainya min 8. Berapakah banyak pernyataan yang benar? Yang benar itu ada berapa dek? Apakah B5 itu 80? Kita coba cek ya. Kita akan mencari B5. B5, kalau pengen B5 maka N-nya 4 ya, 4 tambah 1 kan 5. B5 sama dengan 2 dikurangi 10 dikali B4. N-nya kita masukkan 4 gitu ya. Maka nanti 2 dikurangi 10, B4 itu adalah min 8. Ya, 2 ditambah dengan 80, hasilnya adalah 82, maka pernyataan yang salah. Untuk poin kedua, apakah B3 itu bilangan asli kurang dari 3? Untuk mencari B3, saya akan menggunakan B4 ya, karena ini di soal diketahui B4. Ya, kalau mencari B4 berarti kan N-nya 3 ya, 3 tambah 1 itu 4. Ya, maka nanti B4 sama dengan 2 dikurangi 10 dikali B3. Gitu ya. Maka nanti 2 dikurangi 10, B3-nya berapa? B3-nya tidak tahu. B4-nya itu kan negatif 8 ya. Negatif 8 dikurangi 2 itu adalah negatif 10 sama dengan negatif 10 B3. Ya, kita peroleh B3-nya itu adalah negatif 10 dibagi negatif 10 itu adalah 1. Ya, 1 itu adalah bilangan asli kurang dari 3 ya. Maka poin kedua itu betul. Kita cek untuk poin ketiga. B6 apakah merupakan bilangan negatif? Untuk mencari B6 maka nanti N yang dipakai 5 ya. 5 tambah 1 kan 6. Oke ya, kita gunakan formula ini. Ya, berarti B6 itu adalah 2 dikurangi dengan 10 B5. Ya, berarti 2 dikurangi 10, B5-nya itu berapa? B5-nya itu 82 dikali dengan 82. Ya, maka nanti 2 dikurangi 820 ya, maka menghasilkan nilai yang negatif. Ya, betul ya. Poin kedua itu betul. Sekarang kita cek ya untuk poin keempat. Apakah B2025 itu hasilnya adalah positif? Sekarang ada lihat di sini ya, Dek.
6 itu adalah bilangan genap. Jika n-nya bukan n ya, jika ininya genap, b-nya genap, maka hasilnya negatif. Nah, kita lihat ya, 5 itu adalah bilangan ganjil. Jadi kalau b-nya ganjil, maka hasilnya adalah positif. Kita lihat di sini B3. 3 itu ganjil. Ya. Kalau ganjil hasilnya adalah positif. Nah, ini kan positif. Nah, adik-adik di sini 2025 itu ganjil atau genap? Dia adalah angka ganjil ya. Maka hasilnya adalah positif. Ya, betul sekali. Maka jawaban yang tepat itu ada 3 pernyataan yang benar. Paham ya? Oke, next kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui rata-rata nilai ulangan matematika 9 siswa. Oke ya. Dengan n-nya itu adalah 9, rata-ratanya itu adalah 69. Dari ke-9 siswa tersebut terdapat 1 siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Oke ya. Jadi yang nilainya tinggi atau tertinggi itu ada 1 siswa. 2 siswa memperoleh nilai terendah. Nah, sedangkan yang terendah itu ada 2 siswa. Selanjutnya untuk siswa lainnya memiliki nilai yang sama. Oke ya, ini berarti kan udah ada 3 anak ya, Dek. Dari 9 anak berarti yang nilainya sama itu ada 6 anak. Begitu ya, Dek ya. Oke. Selisih antara nilai tertinggi dan terendah itu berarti jangkauan ya. Jangkauannya adalah 12 dan modusnya adalah 70. Kalau modusnya itu 70, artinya kan ini banyak data yang muncul, ada 6 ya. Berarti ke-6 anak itu nilainya adalah 70. Ya, ke-6 anak ini berarti nilainya adalah 70. Tentukan pernyataan benar atau salah. Kita akan coba cek ya. Dari jangkauan ya, apa rumusnya jangkauan? Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Itulah jangkauan. X maksimum dikurangi minimum ya, Dek ya. Oke, misalkan ini yang tertinggi kan 1 anak ya. Saya anggap ini adalah A. Lalu yang terendah, yang ini terendah ya. Saya anggap adalah B. Kita akan hitung dari jangkauan ya. Rumusnya jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, data terbesar kurangi data terkecil. Lalu saya akan hitung dari rata-rata. Rumus rata-rata itu adalah semua nilai kita jumlahkan ya. Berarti A-nya ada 1. Lalu ada nilai 76 anak ya. Berarti 6 dikali dengan 70. Lalu terendahnya ada 2 ya. Ini terendahnya ada 2. Maka ditambah dengan 2B, saya bagi dengan 9 anak. Ya, rata-ratanya itu adalah 69. 69 dikalikan 9 sama dengan A ditambah 6 dikalikan 70 itu adalah 420 ditambah dengan 2B. Oke ya, 9 kalikan 9 81, nyimpen 8. 9 kalikan 6 54, 54 ditambah 8 itu adalah 62 ya, 621. Saya kurangi langsung dengan 420 ya, 420 nya pindah ke kiri ya. Maka saya kurangi 420 sama dengan A plus 2B. Oke, selanjutnya ya, Dek. Kita akan masukkan di sini ya. Ya, maka nanti nilai A plus 2B itu sama dengan 621 saya kurangi 420. 1, 2 kurangi 2 itu adalah 0, 6 kurangi 4 adalah 2. Ya, terus kita akan eliminasi dengan persamaan A min B sama dengan 12. Ya, biar A-nya hilang boleh kita coret ya dengan dikurangi. Maka 2 min B, maka artinya 2 tambah B. 2B tambah B ya, jadinya 3B. Nah, 11 kurangi 2 itu adalah 9. 19 kurangi 1 itu adalah 18. Oke, nilai B-nya adalah 18 dibagi 3 itu adalah 6. 9 dibagi 3 itu adalah 3. Ya, B itu adalah nilai terendahnya. Kalau B-nya 3, A-nya berapa, Mbak? Kita lihat ya di sini. Maka nanti nilai A adalah 12 ditambah 63. Ya, maka nanti 75. Ini tertinggi, ini terendah ya.
Siswa tertinggi adalah 75, betul. Siswa terendahnya 68, salah. Harusnya 63 ya. Medianya 70, betul ya, nilai tengahnya 70. Ini kan 70-nya banyak, ada 6 data ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Rudi berpeluang lulus ujian. Oke ya. Rudi berpeluang lulus itu adalah 70%. Sedangkan Irwan ya, di sini ada Irwan, berpeluang lulus itu adalah 80%. Sedangkan Roni ini adalah Rudi ya. Ini Rudi, ini adalah Roni. Roni berpeluang lulus itu gede banget, ini 90%. Pertanyaannya, peluang lulus yang hanya satu dari ketiganya. Nah, mintanya berarti 1 lulus, 3 tidak lulus ya. Maka nanti lulus, tidak lulus, tidak lulus. Nah, misalkan yang lulus itu adalah Rudi, berarti yang nggak lulus itu adalah Irwan dan Roni, gitu ya. Selanjutnya, pada saat Irwan yang lulus, maka yang tidak lulus itu adalah Rudi dan Roni. Nah, pada saat sini Roni yang lulus, maka yang tidak lulus itu adalah Irwan dan Rudi. Sekarang kita tinggal hitung aja ya dek ya, tinggal dikalikan ya. Ini Rudi posisinya lulus itu adalah 70% ya, atau 0,7. Nah, berarti kalau dia lulusnya 70%, maka tidak lulusnya itu 30%. Ini tidak lulusnya kemungkinannya 20%. Ini adalah tidak lulusnya 10%. Ya, Irwan tidak lulus, maka itu 20% dikali dengan 0,2. Roni tidak lulus itu adalah 0,1. Ya, 7 kalikan 2, 14 ya. 14 kalikan 1, 14 ya. 14 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya, Irwan lulus itu adalah 80%. Rudi tidak lulus itu adalah 30%. Roni tidak lulus itu 0,1 ya. 8 kalikan 3 adalah 24. 24 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya, Roni lulus itu 90% ya, berarti 0,9. Irwan tidak lulus itu adalah 20%, 0,2. Sedangkan Rudi tidak lulus itu adalah 0,3. 9 kalikan 2 itu adalah 18 ya, atau 9 dikalikan 6 ya dek, itu adalah 54. 54 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita jumlahkan ya, karena ini pemisahnya adalah atau, bisa ini atau ini atau ini. 4 kalikan 3 itu 12, nyimpen 1. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 5 adalah 9. 92 kali 10 pangkat min 3. Atau hasilnya adalah 0,092 ya dek. Jawabannya adalah B. Next ya, kita masuk ke soal nomor 5. Dalam penyelesaian sistem pertidaksamaan, 5x ditambah 6y lebih besar dari 30, min 2x ditambah y kurang dari 0, dan y lebih besar dari 2. Daerah hasil akan memenuhi pernyataan berikut ya, pernyataan yang benar. Oke ya. Nah, ternyata adalah pertidaksamaan linear ya, maka saya akan mencari titik potong terlebih dahulu. Untuk 5x ditambah 6y sama dengan 30. Saya akan gunakan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Ini 0, ini juga 0. Pada saat x-nya 0, maka y-nya berapa? 30 bagi 6 itu adalah 5. Ya, ini adalah 0,5. Selanjutnya, pada saat y-nya 0, maka x-nya 30 bagi 5 itu adalah 6. Ini jawabannya adalah 6,0. Selanjutnya, untuk persamaan yang ini ya, min 2x ditambah y sama dengan 0. Kita masukkan di sini x, y. Titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya ya. Pada saat x-nya 0, maka y-nya itu 0. Pada saat y-nya 0, x-nya juga 0. Maka melalui 0,0. Lah, berarti gimana mbak? Saya substitusikan pada saat x-nya 1 coba. Pada saat x-nya 1, min 2 kalikan 1, itu kan min 2. Maka y-nya berapa mbak? Min 2 pindah ruas ke kanan. Y-nya plus 2. Udah kayak gini aja ya, kan untuk gambar aja ya. Lalu ada y lebih besar dari 2. Sekarang kita akan gambar. Ya, kita akan coba gambar di sini ya. Ada 0,5, 6,0 ya. Saya buat ya, berarti karena 0,5 nanti atasnya itu 5 ya. Nah, di sini 5
4, 3, 2, 1. Di sini berarti titik nolnya. Lalu ada 6,0 ya, Dek. Kita buat ke sana 6,0. Maka nanti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini pas banget ya. Oke, kita akan buat titiknya 0,5, maka di sini ya 0,5. Selanjutnya 6,0 itu di sini. Ya, kita gambarkan. Oke, kita gambarkan. Ini adalah garis liniernya ya. Lalu saya akan uji titik langsung ya, Dek ya. Yang bukan DHP-nya itu yang kotor, yang DHP-nya itu yang bersih ya. Nah, sekarang saya akan coba di sini. Saya akan substitusikan X-nya 0,0. Pada saat X-nya 0, Y-nya 0, berarti kan 5 kali 0 itu 0. 6 kali 0 itu 0. Apakah 0 lebih besar dari 30? Salah. Maka 0,0 itu adalah sampahnya. Ini adalah sampah. Karena salah ya. Oke, selanjutnya kita akan gambar untuk ini 0,0, dia melalui titik 0,0 dan melalui 1,2. 1,2. Gambarnya seperti ini. Oke, kita akan gambar ya. Maka ke sana. Nah, kayak gini. Iya. Kita akan uji titik ya. Kita nggak uji titik pakai 0,0 karena 0,0 itu dilalui oleh garis. Maka saya akan uji titik ini 1,0. Apakah 1,0 itu merupakan DHP? Kita substitusikan ya pada saat X-nya 1, Y-nya 0. Maka min 2 dikalikan 1 ditambah 0. Berarti kan min 2 ya. Apakah min 2 itu kurang dari 0? Betul ya. Karena min 2 kurang dari 0 itu betul, artinya 1,0 itu DHP. Maka sampahnya yang sana. Ya, selanjutnya kita akan substitusikan Y lebih besar dari 2. Inilah Y sama dengan 2. Karena mintanya Y lebih besar dari 2, maka yang benar ke atas ya, maka sampahnya ke sini. Nah, sekarang kita akan cari mana yang tidak dilalui oleh sampah. Ya, ini dilalui, salah ya, ini dilalui sampah, dilalui sampah, dilalui sampah. Ini yang bersih nih, ini bersih, tidak ada sampah di sini. Maka inilah DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Inilah DHP-nya. Oke, kita akan mencari ya pernyataan yang benar. Ya, poin ke-1, luas daerah DHP dapat ditentukan, tidak bisa ya, karena ini tak terhingga ke sana, tidak ada batasannya. Selanjutnya, sebagian DHP berada di kuadran 2, tidak semuanya di kuadran 1. Titik min 2,4 berada di DHP. Min 2,4 di mana? Ini min 2,4 ya, ini berarti kan 1, ini 2, ini min 2. 4 mana? Ini 4. Apakah min 2,4 itu di DHP? Salah juga. Ya, jawabannya adalah poin D. Kita akan cek ya. Apakah Y sama dengan 4 memotong DHP? Ini Y sama dengan 4 nih. Y sama dengan 4 itu memotong DHP ya, memotong nih. Oke, maka jawaban yang tepat itu hanya 4. Semoga kalian semuanya paham ya. Untuk soal selanjutnya kita akan bahas di part selanjutnya. Assalamualaikum.